Sesaat lagi kita ikuti talk show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426 23 22443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 0996. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali menyamai Anda di dialog interaktif Halo Sulawesi Barat untuk edisi hari Selasa 14 Oktober 2025. Dan sebelumnya juga telah kami sampaikan bahwa kami akan hadirkan Halo Sulawesi Barat berbincang tentang resiko bencana hidrometeorologi. Sebelumnya juga sudah disampaikan ya bahwa dari BPBD sendiri ini memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi di Sulawesi Barat yang dimana telah melangsungkan rapat koordinasi teknis bidang kedaruratan dan logistik. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pelaksana Harian BPBD menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan langkah strategis untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Sulawesi Barat. Sebelumnya, Desa Kabuloang, Kecamatan Kaluku sempat terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi melanda kawasan tersebut beberapa waktu lalu dan genangan air sempat memutuskan jalur Trans Sulawesi di Kecamatan Kaluku akibat tingginya genangan air di daerah tersebut. Tim TRC BPBD Sulawesi Barat sempat diturunkan ke lokasi banjir untuk memastikan kondisi warga yang terdampak. Dan dalam hal ini BPBD juga melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan juga dengan BMKG tentunya untuk memantau seperti apa kondisi cuaca di daerah kita. Dan untuk itu kami mengajak Anda untuk mengikuti kami dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat, waspada resiko bencana hidrometeorologi bersama dengan Nur Fitriasanti STR, PMG pertama atau Vokester Majene, ya Vokester BMKG Majene. Baik, Nur Fitriasanti ini sebenarnya sudah sering terdengar di RRI Mamuju, hanya saja untuk saat sekarang ini baru datang ya bersama kita langsung di Studio Pro 1. Gimana Mbak Santi kabarnya, sehat? Iya sehat, alhamdulillah. Mic-nya boleh di ini? Oh iya. Iya, agak sensitif soalnya mic-nya nggak kedengeran kalau nggak deket. Lagi boleh didekatkan lagi? Oh iya. Oke, baik. Gini? Lagi boleh? Oh, Oke, begini? baik. Ya. Iya. Kabar sehat ya? Iya sehat, alhamdulillah. Iya, kalau Kak Santi ini tugasnya di Mamuju ya? Ada teman-teman juga di Majene? Iya, Di ada di Majene. Majene, ada yang di bandara dan juga yang di sini. Oke, mungkin untuk Kak Santi sendiri sudah cukup memantau seperti apa perkembangan terkini untuk misalkan curah hujan di Mamuju khususnya ya, karena beberapa waktu lalu wilayah Kabuloang ini sempat terendam banjir dan cukup memprihatinkan. Baik, nah tentu kita perlu banyak tahu nih tentang apa itu hidrometeorologi. Nah, kita juga mau tahu nih Kak Santi, jenis bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi mungkin di daerah kita, khususnya di Mamuju seperti apa? Ya untuk bencana hidrometeorologi khususnya di wilayah Sulawesi Barat itu menurut data bencana Indonesia BNPB itu di 5 tahun terakhir ada banjir seperti genangan dan banjir bandang, kemudian ada cuaca ekstrim dan tanah longsor. Oke, cuaca ekstrim yang dimaksud itu seperti apa? Cuaca ekstrimnya itu seperti hujan lebat disertai angin kencang dan petir seperti itu. Oke. Kalau kemarau ya, atau kekeringan begitu itu masuk Kemarau. masuk juga ya? Iya. Bencana hidrometeorologis ya. Dan itu hasil pantauan 5 tahun terakhir Iya. untuk wilayah Sulawesi Barat. Iya. Artinya itu menyeluruh di seluruh Sulawesi Barat atau mungkin beberapa daerah khusus yang mengalami? Yang saya sebutkan tadi itu khususnya untuk Mamuju sendiri. Mamuju ya. Kalau daerah Sulawesi Barat sudah terpantau juga seperti apa? Ada. Untuk data berdasarkan 5 tahun terakhir itu wilayah Sulawesi Barat juga umumnya hujan lebat, cuaca ekstrim tadi, kemudian banjir dan tanah longsor.
Oke, jadi hampir merata ya Iya. di seluruh Sulawesi Barat. Baik, penyebab utama meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi di beberapa tahun terakhir mungkin bisa dipaparkan Kak Santi? Penyebab utamanya itu yang pertama ada perubahan iklim dan fenomena global regional. Jadi perubahan iklim ini mempengaruhi pola musim yang menjadi tidak menentu ya sekarang. Kan kalau misalnya dulu itu kita bisa memprediksi oh musim hujan ini 6 bulan, habis itu nanti ada musim kemarau. Tapi sekarang karena ada perubahan iklim yang mempengaruhi polanya, jadi sehingga tidak menentu mulainya musim hujan dan musim kemaraunya. Kemudian terdapat juga fenomena iklim global regional seperti La Nina dan El Nino. Itu juga mempengaruhi hujan, intensitas dan memperkuat curah hujan di wilayah Indonesia. Oke, La Nina sama El Nino nih kayaknya famous sekali ya Kak Santi ya. Tapi La Nina sama El Nino sebenarnya sudah ada sejak dulu atau baru 5 tahun terakhir ini? Oh, sudah ada sejak dulu. Sejak dulu sudah ada ya. Iya. Tapi apakah apakah sekarang lebih intens dibandingkan di waktu-waktu dulu? Untuk La Nina dan El Nino sendiri itu karena perubahan iklim yang semakin memanas kayak gini ya. Oke. Suhu muka laut yang semakin memanas itu makanya pengaruhnya semakin kuat. Jadi ketika La Nina sendiri itu mempengaruhi curah hujan dan intensitas hujan. Oke, La Nina mempengaruhi curah hujan dan intensitas hujan ya. Iya. Kalau El Nino biasanya kita agak kering begitu. Iya. Dulu sejak dulu sudah ada, tapi pengaruhnya atau mungkin apa yang ditimbulkan itu lebih besar sekarang begitu ya Kak ya. Oke. Tapi itu bisa disebut normal nggak sih Kak? Iya, normal karena kan perubahan iklim semakin tahun semakin ini. Perubahan iklim juga bisa disebut sebagai sesuatu yang normal begitu? Iya, karena kan aktivitas-aktivitas manusia sekarang banyak mempengaruhi terhadap perubahan iklim juga karena. Oke, baik, karena banyak orang yang berpendapat bahwa kita menyebabkan perubahan iklim dan itu adalah sesuatu yang buruk karena belum pernah terjadi sebelumnya begitu. Tapi apakah sekali lagi itu sesuatu yang normal ya? Iya. Karena aktivitas manusianya juga. Oke, berarti ketika cuaca tidak menentu, apakah kita tidak perlu khawatir nih Kak Santi? Ya, karena kita sering menganggap bahwa perubahan cuaca yang terjadi dalam waktu yang cepat begitu, tiba-tiba hujan nih, tiba-tiba ini 2 hari panas, besok hujan deras begitu ya. Apakah kita tidak perlu khawatir soal perubahan yang mendadak begitu? Untuk cuaca sendiri yang misalnya tiba-tiba hujan atau panas seperti itu normal saja, tidak perlu khawatir. Tapi yang patut diwaspadai adalah ketika BMKG mengeluarkan peringatan dini begitu. Oke, baik. Jadi selalu pantau informasi yang disampaikan oleh BMKG. Oke, karena perubahan iklim sekarang cuaca tidak menentu, tidak perlu khawatir. Tapi yang perlu dikhawatirkan adalah efek dari perubahan cuaca yang ekstrim itu tadi ya. Ya, kalau perubahannya cepat mungkin tidak terlalu ekstrim ya berarti tidak perlu waspada lah ya, tapi tidak begitu mengkhawatirkan. Yang pasti pantau terus BMKG seperti itu ya, karena kita juga hadirkan informasi perakiraan cuaca di setiap pagi dan sorenya bersama Kak Santi. Baik, nah kalau BMKG sendiri ini untuk memantau potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi, bagaimana pantauannya Kak Santi? Untuk memantau itu kami memiliki alat radar cuaca. Kemudian ada satelit Himawari yang dari situ kita bisa tahu kalau misalnya 30 menit ke depan akan ada hujan di wilayah mana di Sulawesi Barat. Kemudian terdapat pengukur gelombang. Jadi untuk gelombang tinggi pun kita ada peringatan dininya juga. Kemudian kita juga menggunakan model NWP untuk memprediksi jangka pendeknya. Oke. Dan itu sudah tersedia semua untuk fasilitas yang disebutkan tadi? Iya, ada. Dan untuk gelombang itu terdapat alat sistem BMKG OFS itu Ocean Forecast System untuk cuaca perairan.
Cuaca perairan. Ya, Iya. karena khusus kita di sini garis pantainya panjang ya. Iya. Tentunya pantauan terhadap kondisi laut ini mungkin akan terfokus juga ya kalau di wilayah Sulawesi Barat. Baik, untuk peringatan dini bencana hidrometeorologi melalui media apa saja informasi tersebut disampaikan, Kak Santi? Untuk medianya kami terdapat WhatsApp group WhatsApp group. untuk para stakeholder dan masyarakat, sehingga kalau misalnya ada peringatan dini atau perakiraan cuaca langsung disampaikan di WhatsApp group tersebut. Kemudian ada Instagramnya, Instagram BMKG Mamuju, dan Facebooknya juga. Oke. Nah, itu kan sebenarnya mungkin tidak semua orang semua orang bisa mengakses, tapi mungkin kesadaran orang untuk mengetahui dari medsos tadi atau grup tadi itu masih kurang begitu ya, Kak Santi. Apakah ada cara lain yang mungkin dilakukan oleh BMKG untuk menyampaikan informasi secara langsung, misalkan dari perairan mungkin untuk masyarakat di pinggir pantai, apakah sudah ada misalkan papan informasi atau seperti apa, Kak Santi? Untuk informasi cuaca sendiri, selain yang WhatsApp grup dan media sosial, kan ada setiap hari siaran di RRI. Ya, siaran RRI, oke. Kemudian kalau informasi tentang nelayan itu sejauh ini masih itu saja, WhatsApp grup, media sosial dan siaran. Okay. Kalau yang untuk cuaca bandara, dia ada semacam layar begitu untuk menyampaikan kepada. Oke, ada. baik. Jadi ada baiknya pendengar kita juga bisa memantau lewat RRI Mamuju ya. WhatsApp grup yang dimaksud ini gimana, Kak Santi? Kita boleh masuk nggak sih? Biasanya WhatsApp grup itu kan hanya orang-orang tertentu misalkan yang berkepentingan di situ. Ada WhatsApp grup info MKG Mamuju. Kalau tidak salah itu info MKG Sulbar. Jadi di situ terdapat beberapa instansi dan masyarakat juga, dan grup yang lain juga ada, grup khusus nelayan ada, kemudian khusus untuk para pelajar juga ada. Oke, baik. Jadi masyarakat umum mungkin bisa bertanya langsung kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang memberikan informasi langsung ya. Barangkali dari pemerintah daerah punya grup khusus lagi untuk disampaikan kepada masyarakat ya. Iya. Bagaimana informasi perakiraan cuaca di setiap harinya. Nah, kalau peringatan dini bencana hidrometeorologi untuk saat ini seberapa sering BMKG menyampaikannya kepada masyarakat melalui media tersebut, Kak Santi? Untuk peringatan dini itu kita ada 3 macam. Yang pertama yang nowcasting, peringatan dini yang jangka pendek, misalnya ada 30 menit ke depan ada hujan lebat atau enggak, dan itu masa berlakunya sampai 6 jam dan akan terus diupdate tergantung dengan cuaca yang sedang berlangsung. Kemudian ada peringatan dini cuaca 3 harian, itu khusus untuk cuaca, angin kencang dan cuaca dan angin kencang untuk 3 harian, besok, lusa dan besoknya lagi. Kemudian ada lagi peringatan dini untuk tinggi gelombang. Itu 3 harian juga, memuat informasi tentang angin. Kemudian dan apabila ada tinggi gelombang yang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter itu sudah ada peringatan dininya. Oke, baik. Kalau dari website gimana nih Kakak? Saya biasa masuk di website tuh dan agak bingung juga karena sepertinya kadang informasinya tidak akurat atau tidak disampaikan seperti apa kondisi perakiraan 3 hari ke depan begitu. Di website seperti apa Kak? Kalau website BMKG? Yang website BMKG sekarang itu ada perubahan, jadi dia lebih update lagi. Kita bisa mengakses sampai kecamatan. Jadi kita buka websitenya kan di atasnya itu ada pilihan provinsi? Untuk provinsi Sulawesi Barat, kemudian sampai kecamatannya, misalnya Simboro kayak gitu atau Mamuju. Nah itu nanti di bawahnya lagi ada misalnya pagi hari, di siang hari ini kondisi cuacanya sama kalau nggak salah anginnya bagaimana begitu. Oke, baik. Jadi masyarakat mungkin yang tidak tergabung di grup WhatsApp dan tidak tersampaikan informasinya dari pemerintah setempat mungkin langsung aja, karena agak
ini mungkin lebih mudah ya Kak ya. Saya kayaknya habis ini langsung akses di website BMKG ya. Iya, Jadi lebih mudah. bmkg.go.id. bmkg.go.id. Jadi masyarakat bisa mengakses langsung di sana dan mencari wilayah mana saja. Misalkan bepergian ke daerah tertentu, berarti bisa mendapatkan informasi perakiraan cuaca dari daerah lain, gitu ya. Iya. Misalkan mau berangkat hari ini lewat jalur udara, tentu penting ya untuk memantau informasi cuaca tersebut. Jadi langsung cari daerahnya aja. Misalkan berangkat ke Makassar begitu Kak ya. Iya. Jadi pilih Sulawesi Selatan, lalu daerah Makassar. Iya. Terus bisa langsung ke kecamatannya juga. Iya. per kecamatan Jadi langsung ada. pilih kecamatannya. Nah, untuk menetapkan status siaga terhadap potensi bencana, apa saja indikatornya Kak Santi? Untuk BMKG sendiri dia menetapkan peringatan dininya itu ada 4, yaitu pertama tidak ada peringatan, kedua waspada, dan ketiga siaga, kemudian 4 yang awas. Kemudian untuk setiap tingkatan itu tergantung dengan potensi bahaya dan dampaknya. Untuk pertama kategori curah hujan, kalau curah hujan per harinya itu udah lebih dari 50 mm atau per 10 harinya itu udah lebih dari 150 mm, itu termasuk curah hujan sedang hingga lebat. Kemudian untuk hujan ekstrim itu lebih dari 100 mm per harinya. Kemudian untuk tinggi gelombang laut itu untuk sedangnya dia 1,25 meter sampai 2,5 meter, dan yang ekstrimnya itu di atas 6 meter tinggi gelombangnya. Kemudian yang ketiga angin dan unsur cuaca lain. Kalau misalnya anginnya itu kecepatannya lebih dari 25 knot atau 46 km per jam, itu sudah dikeluarkan peringatan dini, waspada hingga siaga. Kemudian parameter lain itu yang dipertimbangkan arah angin, suhu udara, kelembaban, jarak pandang, dan yang bisa membantu pembentukan awan konvektif lainnya. Oke, Kak Santi bisa ditarik mic-nya? Terlalu jauh ya. Oke, nih Kak Santi, ini kan kita berbicara tentang resiko bencana hidrometeorologi. Artinya bahwa apa yang disampaikan Kak Santi terkait dengan tinggi gelombang misalkan, dan kemudian awan tebal yang mengakibatkan hujan deras dan sebagainya, angin kencang dan sebagainya, berarti ini kedepannya juga berpotensi terjadi di Sulawesi Barat. Kalau untuk potensi sendiri, iya. Kalau ada potensi kedepannya pasti selalu ada potensi seperti hujan lebat, pasti selalu ada potensi hujan lebat seperti itu. Oke, berdasarkan pemantauannya, apakah benar bahwa potensi yang kita dapati kemarin ini akan lebih besar potensinya ke depan bandingkan yang kemarin di tahun ini? Misalkan apakah ke bulan Desember akan lebih besar curah hujan berdasarkan pantauan BMKG? Untuk curah hujan sendiri yang untuk potensinya masih ada hujan lebat pastinya kan, tapi untuk persentasenya itu kemungkinan akan diupdate lagi setiap harinya. Berarti ya kita nunggu informasinya itu update-nya tiap hari begitu ya? Iya, update-nya tiap hari. Artinya potensinya selalu ada? Iya, kalau potensi ya selalu ada. Oke, nanti berarti diupdate oleh BMKG ya. Tinggi gelombang bagaimana Kak? Juga berpotensi akan lebih besar atau masih akan diupdate lagi? Iya, selalu akan diupdate lagi setiap harinya. Oke, baik. Potensi itu ada ya, jadi masyarakat tetap harus waspada seperti itu. Ya, untuk koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, misalkan BPBD dan pemerintah daerah lainnya dalam menghadapi ancaman hidrometeorologi ini seperti apa, Kak Santi? Untuk koordinasi sendiri, ya. Pertama itu BMKG akan mengeluarkan informasi tentang perakiraan cuaca dan peringatan dini apabila ada potensi hujan ekstrim dan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Kemudian informasi tersebut akan di-share dan dibagikan ke BNPB atau BPBD, sehingga BNPB dan BPBD itu sendiri nanti akan menindaklanjuti informasi yang telah kami berikan, seperti mengevakuasi masyarakat atau memberikan sosialisasi kepada mereka. Kemudian selain itu enggak hanya
BNPB dan BPBD saja, informasinya juga di-share ke seluruh masyarakat di sosial media dan WhatsApp group. Sayang sekali karena di pagi ini sejatinya kita ditemani sama BPBD juga ya, untuk bisa memberikan informasi langsung tersebut. Tapi sayang sekali pagi ini berhalangan. Kita juga tunggu barangkali Kak Santi nanti bisa balik lagi, balik lagi dan bisa tandem sama BPBD ya. Oke, tapi sejauh ini mungkin kita berbincang tentang hidrometeorologi dari sudut pandang BMKG dulu ya. Nah, kalau sistem dan aplikasi yang bisa diakses tadi sudah bisa dibuka ya, lewat website langsung bisa. Sepertinya lewat aplikasi? Iya, ada aplikasinya, bisa di-download. Itu namanya aplikasi Info BMKG. Info BMKG. Iya. Jadi di situ ada informasi perakiraan cuaca, peringatan dini, kemudian informasi tentang gempa juga ada di situ. Oke. Baik, nah Kak, ini kadang ada yang keluhkan juga nih Kak, katanya BMKG kok kadang nggak akurat gitu ya. Kadang kayak ada prediksi bahwa hari ini akan turun hujan ringan misalkan, dan ternyata nggak hujan. Itu bisa dijelasin nggak sih Kak? Karena mungkin masyarakat menganggap bahwa kalau BMKG prediksi bahwa akan turun hujan ringan, otomatis turun tuh hujannya nanti. Gimana tuh Kak? Ya, untuk itu kan ini masih prediksi dan kemungkinan akan terjadi hampir 80% atau 90% itu hujan ringan nanti misalnya siang hari di wilayah Mamuju. Tapi pas waktunya tidak terjadi, itu bisa dipengaruhi beberapa faktor. Jadi waktu paginya kita membuat perakiraan cuaca kan kita melihat permodelan. Jadi permodelan ini terdapat ketidakakuratan berapa persen kayak gitu. Jadi masih ada peluang untuk tidak terjadi hujan ringan. Meskipun potensi ketidakakuratan itu cuma 20%, tapi itu juga mempengaruhi gitu ya. Tapi mungkin prediksinya itu bisa justru harusnya bisa membuat masyarakat lebih waspada. Misalkan potensi hujan ringan ya, untuk yang nggak bisa kena hujan bisa nggak keluar dulu gitu, meskipun nanti ternyata tidak turun hujan, tapi itu bisa memberikan kewaspadaan ya kepada masyarakat begitu ya Kak Santi ya. Baik. Nah, untuk pemahaman masyarakat sendiri terhadap istilah peringatan dari BMKG, waspada, siaga, awas, itu seperti apa Kak? Kalau saya kayaknya sama semua deh, rasanya kayak ini semua apa? Berhati-hati semua gitu, waspada semua gitu. Tapi ini beda Kak ya untuk peringatan yang disampaikan? Baik, untuk tingkatan waspada, siaga dan awas itu sebenarnya sudah sering disosialisasikan dari BMKG dan BPBD sendiri. Kemudian setiap levelnya itu terdapat evakuasi yang berbeda. Misalnya kalau di waspada itu hanya waspada ada hujan lebat. Jadi masyarakat cuman disuruh waspada, misalnya kalau mau keluar rumah membawa payung atau apa kayak gitu, atau jas hujan seperti itulah. Kalau misalnya udah di level awas, itu berarti masyarakat itu harus sudah mempersiapkan toolkit kayak berkas-berkas ini kayak gitu. Tingkat kedaruratannya ini berbeda ya. Kalau waspada kita masih agak was-was aja, tapi masih cuman siap-siap gitu Kak ya. Nanti kalau sudah siaga ya berarti udah siap jalan gitu. Nah, kalau sudah awas berarti ini sudah di tingkat tertinggi ya siaganya, kewaspadaannya. Jadi benar-benar harus menyiapkan segala halnya untuk evakuasi ini. Jadi kalau peringatan awas itu sudah di tingkat evakuasi ya, evakuasi mandiri maupun evakuasi berkelompok yang dilakukan mungkin oleh masyarakat. Baik, nah langkah konkret yang dilakukan masyarakat saat menerima peringatan dini dari BMKG tadi sudah disampaikan juga, boleh bersiap-siap, tapi mungkin Kak Santi bisa jelaskan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika mendapati peringatan dini. Untuk menyikapi peringatan dini itu yang pertama jangan menyebarkan berita hoax dulu. Kemudian selalu pantau berita-berita
tentang informasi cuaca itu di akun resmi, sumber resminya, jangan termakan hoax, kemudian dinilai resiko wilayahnya dulu. Jadi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah daerah aliran sungai atau pesisir itu mungkin bisa mempersiapkan diri untuk evakuasi mandiri, kemudian untuk aman-amankan barang-barang penting dan berharga. Kemudian yang terakhir itu ikuti arahan resmi, kan biasanya ada BPBD itu memberikan arahan-arahan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dari BMKG itu dikeluarkan begitu. Oke, baik, ikuti langkahnya ya. Iya. Nah, Kak, kalau peran BMKG sendiri untuk mendukung kegiatan mitigasi bencana di tingkat komunitas atau desa seperti apa? Kalau kegiatan mitigasi biasanya juga dilakukan oleh BPBD ya. Ya, tentunya ini bekerja sama dengan BMKG seperti apa, Kak Santi? Ya, untuk kerjasama sendiri dengan BPBD, jadi BMKG-nya sendiri itu kan memberikan informasi tentang perakiraan cuaca, peringatan dininya, potensinya seberapa besar yang akan di-share secara rutin. Kemudian menyediakan peta resiko dan data iklim lokal yang membantu desa untuk mengenali daerah rawan bencananya. Kemudian melakukan pelatihan dan sosialisasi yang bekerja sama dengan BPBD sendiri ke daerah-daerah di desa-desa yang tempatnya itu rawan untuk terjadi bencana. Kemudian yang selanjutnya mendukung pembentukan dan penguatan sistem peringatan dini berdasarkan komunitas. Jadi mendukung sekali pembentukan komunitas oleh masyarakat tentang waspada bencana hidrometeorologi. Dan yang terakhir selalu menyiapkan dan memelihara alat-alat pengamatan cuaca, sehingga data-data yang dikeluarkan itu selalu akurat ya. Oke, baik. Baik Kak Santi, kita mengundang pendengar untuk bergabung bersama kami di 082296090996. Ada juga bisa bergabung bersama kami di 042623299709 atau melalui kolom komentar Facebook RRI di alamat Facebook RRI spasi Mamuju. Kak Santi, kita jeda sejenak. Pendengar masih bersama kami di Halo Sulawesi Barat. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Ya udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Waktunya kentongan.
Indonesia terletak di garis khatulistiwa sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya 1 musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Baik, masih bersama kami dalam Dialog Halo Sulawesi Barat. Untuk hari ini di perbincangan kami bagaimana mewaspadai resiko bencana hidrometeorologi, masih bersama dengan forecaster Nur Fitriasanti STR yang juga merupakan PMG pertama. Baik, Kak Santi, kita mungkin bisa kembali ke perbincangan kita tadi ya. Mungkin ada aktivitas manusia yang menjadi peran dalam meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi. Kalau dari manusia sendiri, aktivitas apa yang bisa memicu peningkatan bencana hidrometeorologi tadi? Apakah aktivitas penebangan liar juga itu masuk atau bagaimana? Atau polusi industri itu masuk juga? Termasuk. Baik, untuk aktivitas manusia sendiri itu banyak ya dan beragam seperti yang sudah disebutkan Mbak Hijrah tadi, seperti polusi, kayak orang membakar sampah, aktivitas industri, kemudian penebangan hutan liar, alih fungsi lahan, itu juga menyebabkan menjadi salah satu faktor terjadi bencana hidrometeorologi. Oke, itu salah satu faktornya. Kalau kita berbicara tentang bakar-bakaran sampah nih Kak, saya juga sempat mungkin apa ya, miskomunikasi atau gimana ya. Saya berpendapat bahwa kalau kita membakar sampah dan itu bisa menyumbang peningkatan resiko bencana hidrometeorologi, terus sampahnya mau kita kemanakan dong Kak? Kalau gitu ya, gimana itu Kak? Untuk sampah sendiri kan sekarang sudah ada yang kayak pemilahan sampah gitu, untuk ada daur ulangnya juga kalau misalnya plastik begitu. Dan kalau misalnya sisa-sisa makanan pun bisa kita dekomposisi buat pupuk alami gitu kan bisa. Itu kan tekniknya menimbun sisa-sisa dapur istilahnya gitu ya. Jadi itu salah satu cara yang bisa kita lakukan biar tidak menimbulkan polusi dari pembakaran tadi ya, yang bisa menimbulkan meningkatnya resiko bencana hidrometeorologi tadi. Itu bisa dicoba ya Kak Fitri. Iya. Jadi masyarakat mungkin salah paham selama ini, kita seolah tidak dibiarkan membersihkan pekarangan rumah karena nggak boleh bakar sampah. Padahal maksudnya itu bisa kita bisa kita efektifkan ya dengan cara kita bisa efisienkan dengan cara bukan membakar ya, tapi memisahkan antara yang plastik misalkan dengan yang misalkan memisahkan antara sampah organik ya non organik. Nanti sampah non organiknya
bisa dikumpulkan dan nanti didaur ulang begitu ya. Oke, jadi aktivitas manusia itu termasuk pembangunan pabrik secara massal mungkin seperti itu ya iya. Kak Santi. Tapi tentunya itu tidak bisa, bukan ranah BMKG sepertinya Iya. untuk ke sana ya. Lagi-lagi kita nanti minta untuk BPBD bisa bersama BMKG di sini. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dampak terhadap lingkungan di masyarakat seperti apa dampak besarnya nih Kak Santi yang bisa tergambar? Dampak dari bencana hidrometeorologi Iya. di masyarakat. Bencana hidrometeorologi ini misalnya seperti banjir bandang ya. Iya. Dampaknya di masyarakat itu mereka rumah-rumah mereka terendam banjir, itu akan merugikan mereka. Kemudian banyak fasilitas-fasilitas umum yang dapat rusak akibat banjir sehingga tidak bisa digunakan lagi seperti itu. Iya, mungkin untuk tinggi gelombang itu dampaknya adalah mungkin lebih banyak kepada kehilangan nyawa begitu ya, Iya, dan keluarga ya. Dan Para untuk nelayan. mungkin resiko kebakaran ya tentu salah satunya adalah banyaknya habitat yang harus punah habis begitu, dan itu juga berpengaruh kepada keberlangsungan hidup manusia ya. Jadi sepertinya peran kita sebagai manusia ini besar sekali nih Kak Santi ya, untuk mencegah resiko tersebut lebih meningkat lagi. Baik, nah untuk perubahan iklim global ini mempengaruhi meningkatnya kejadian hidrometeorologi di wilayah Mamuju. Apakah ini benar terjadi Kak Santi akibat perubahan iklim? Kita tahan dulu, ada yang mencoba bergabung Kak Santi. Kami nantikan kembali di 0822 96090996. Halo. Halo, assalamualaikum Mbak Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Mau tanyakan kabar narasumber saya? Sudah sarapan? Ya? Sudah sarapan? Sudah dong. Oh, jangan sampai belum. Kenapa harus sarapan? Biar kuat menghadapi perubahan iklim dan perubahan cuaca ya. Gimana, ada pertanyaan Pak Salman? Tidak, ada beberapa hal yang menarik yang saya dengarkan dari pembahasan hari ini. Ini kan yang jelas itu adalah proteksi dini, proteksi awal tentang sebuah bencana. Ini ranahnya BMKG. Jadi ada beberapa hal yang harus kita terkadang kan masyarakat tidak paham dengan hal ini. Saya makanya berterima kasih sama RRI yang memfasilitasi menyampaikan hal seperti ini. Mudah-mudahan ya tetap dipertahankan dan dikembangkan bagaimana kelanjutannya. Iya. Kemudian ketika kita bicara bencana, berarti ada pasca bencana, ada pencegahan, berarti ada penanggulangan bencana. Nah, BMKG lah ya tentu berawal dari bagaimana mencegah terjadinya potensi bencana. Ini bagusnya BMKG. Tapi dalam hal ini, terkadang apa yang disampaikan BMKG itu ketika kita antisipasi ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Terputus. Boleh dicoba kembali ya Pak Salman ya. Di 082296090996 kita sudah ada pertanyaan dari ini pernyataan bisa dibilang seperti itu ya Kak Santi ya. Iya. Dari Pak Salman di Polman. Untuk meja operator mungkin bisa dibantu apabila ada panggilan atau pertanyaan dari WhatsApp ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa bagaimana persepsi awal masyarakat tentang peringatan dini. Tadi ini sudah disampaikan bahwa sebenarnya peringatan dini itu punya 3 tahapan. Jadi ada waspada, siaga, dan awas. Iya. Jadi kalau baru waspada, jangan langsung ngambil surat-surat penting lalu kabur gitu ya, Kak Santi ya. Jadi ada tingkatan, mungkin bisa ditekankan lagi tadi Kak. 3 tingkatan tadi itu seperti mana masyarakat harus menyikapinya? Baik, untuk 3 tingkatan tadi, waspada, siaga, dan awas, apabila BMKG itu mengeluarkan informasi dan peringatan dini itu yang waspada, untuk masyarakat diharapkan untuk yang pertama memantau informasi terus ya dari kanal resminya, kemudian berjaga-jaga kayak sedia payung dan jas hujan seperti itu. Okay.
begitu untuk menghadapi peringatan dini yang di level Waspada tadi. Kemudian kalau misalnya sudah BMKG mengeluarkan di level siaga, itu bisa mempersiapkan barang-barang penting dan mengamankan barang-barang di rumah. Akan tetapi masih selalu dipantau terus, jangan panik dan termakan berita hoax. Dan kalau misalnya sudah awas, itu baru dia masyarakat diharapkan untuk bisa mengevakuasi mandiri, begitu. Dan ikuti arahan dari BPBD setempat. Ya, jadi kalau misalkan masyarakat selama ini baru waspada udah melakukan evakuasi mandiri, itu salah ya, Kak Santia. Apakah ketika ada peringatan dini di level waspada, artinya peringatan dini itu berpotensi untuk nanti berubah menjadi siaga dan awas? Iya, terdapat potensi, tergantung tadi seperti yang sudah saya jelaskan, curah hujannya, kemudian parameter lainnya, tinggi gelombang dan anginnya. Oke, Kak, mungkin kita bisa bernostalgia ya ke gempa. Mungkin Kak Santi sudah ada di gempa tahun 2021 ya di Mamuju? 2021. Oh ya, ada. Oh, saya waktu itu di Majene. Masih di Majene ya? Masih di Majene. Majene sepertinya hanya wilayah perbatasan yang berefek pada gempa waktu itu ya. Dan yang terlihat dipantau oleh masyarakat itu adalah potensi gelombang. Potensi gelombang yang disampaikan juga dari BMKG itu tingkatannya justru dia turun. Dari yang misalkan dari siaga mungkin ke waspada, akhirnya peringatannya itu hilang begitu, Kak. Jadi memang di BMKG itu bukan cuman peringatan dini dari rendah ke tinggi aja, tapi yang dari atas ke bawah itu ada ya? Iya ada. Kalau itu peringatan dini tsunami ya. Kalau ini peringatan dini tsunami itu dikeluarkan setelah gempa itu terjadi. Jadi ada alatnya untuk memantau apakah nanti gempa ini yang akan menyebabkan tsunami itu terjadi. Jadi kalau misalnya ada potensinya tsunami, akan dikeluarkan terus secara berkala dan selalu diupdate. Jadi dia kalau misalnya potensinya tinggi dikeluarkan, kemudian berangsur-angsur turun mengikuti tergantung alatnya yang mendeteksi itu. Iya, artinya kalau terdeteksi dari tinggi gelombang atau pergerakannya itu sudah semakin turun, maka peringatannya juga turun begitu juga, ya. Bukan berarti, ini tadi juga sempat disinggung sama Pak Salman ya, kadang BMKG peringatannya mungkin disebut tidak akurat, tapi sekali lagi kita juga sampaikan tadi bahwa sebenarnya peringatan dini itu disampaikan untuk membuat masyarakat lebih waspada gitulah ya, bersiap. Ya, berhati-hati dan bersiap. Karena kalau melihat pada peristiwa di tahun 2021 di gempa, kemudian BMKG mengeluarkan peringatan tsunami begitu. Kalau misalkan kita bilang waspada dan tiba-tiba datang dor gitu ya, itu bisa kitanya yang malah tidak waspada. Waspada itu kan baru ini ya, baru ancang-ancang istilahnya. Nah kalau baru diberikan peringatan dini waspada, kita baru ancang-ancang dan ternyata sebenarnya itu sudah di level siaga dan awas, menuju awas. Ya artinya itu justru akan merugikan kita gitu ya sebagai masyarakat. Dan BMKG itu sendiri memberikan peringatan agar masyarakat lebih paham bahwa levelnya di sini dan harus ada kesiapsiagaan. Jadi lebih baik sih dari atas turun ya, daripada dari bawah naik, itu justru bisa bikin panik gitu ya Kak ya. Itu tidak ada yang lebih baik sih sebenarnya. Tapi perlu dipahami ya, kalau misalkan levelnya sudah di atas turun, itu artinya BMKG sendiri sudah memprediksi itu bahwa peringatannya sudah berangsur membaik seperti itu. Baik, Pak Salman mungkin bisa diterima, dan untuk yang lainnya kita juga masih nantikan di 0822 9609 Baik, untuk perubahan iklim tadi prediksi cuaca dan iklim oleh BMKG ini untuk menghadapi musim hujan 2025
Dan ke 2026 di Sulawesi Barat seperti apakah? Apakah nanti akan ada intensitas hujan yang tinggi di akhir tahun atau seperti apa? Biasanya yang dikhawatirkan Kak itu ada La Nina ya. Di akhir tahun biasanya gitu. Itu yang mempengaruhi. Tahun ini gimana? Ada nggak Kak? Kita mau perlu waspada juga nih. Iya, untuk berdasarkan prediksi musim hujan di 2025-2026 itu awal musim hujan untuk sebagian wilayah kabupaten dari Mamuju Utara, bagian selatan hingga Majene bagian utara itu diprediksi mengalami musim hujan sepanjang tahun 2025 sehingga di sepanjang tahun 2025 ini khususnya wilayah Mamuju Utara bagian selatan hingga Majene bagian utara itu tidak ada musim kemarau. Kemudian awal musim hujan dimulai sehingga itu awal musim hujannya dimulai dari periode sebelumnya di tahun 2024. Baik. Itu untuk Mamuju Utara tadi ya? Mamuju Utara, iya. Hingga Majene bagian utara. Kemudian di beberapa wilayah kabupaten sebagian besar Mamuju Utara, Majene bagian tengah, kemudian Polewali Mandar bagian utara diprediksi mengalami awal musim hujan di bulan Agustus kemarin 2025. Kemudian untuk Kabupaten Majene bagian selatan, sebagian besar Kabupaten Polewali Mandar diperkirakan mulai masuk musim hujan itu di pertengahan September hingga awal November. Untuk puncak musim hujan sendiri itu bervariasi, tapi secara umum di wilayah Provinsi Sulawesi Barat itu terbagi menjadi dua. Periode di bulan September hingga Desember, kemudian periode di awal 2026 bulan April. Untuk wilayah yang diprediksi mengalami puncak pada akhir 2025 itu ada di wilayah utara dan selatan Provinsi Sulawesi Barat seperti Mamuju Utara, Mamuju Tengah, bagian utara, kemudian Majene dan Polewali Mandar. Untuk wilayah diprediksi mengalami puncak musim hujan di semester awal tahun 2026 itu ada di bagian tengah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Mamuju Tengah hingga Mamasa. Dan akhir musim hujan itu sebagian besar wilayah diprediksi jatuh pada bulan Mei 2026 atau Juni 2026. Habis puasa nih Kak kayaknya. Iya. Saya membayangkan bulan puasa penuh dengan hujan itu ya. Iya, karena biasanya di situ, tapi kan biasanya ada di musim dari bulan Juli ke Agustus akhir tahun, tapi sepertinya tidak semua wilayah ya. Karena ini terbagi dua tadi ya untuk prediksi pembagiannya. Tadi ada yang dari September tadi, Agustus ya Kak? Iya, September Desember 2025. Kemudian di awal 2026. April. Itu kena Mamuju untuk awal tahun 2026 sampai Juni. Juni. Di Mamuju itu puncaknya April 2026. Berarti tidak begitu intens ya di bulan Ramadan nanti ya. Kenapa kok khawatir banget? Ya, intinya bahwa ada prediksi itu. Jadi kita mesti waspada di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Waspada bukan berarti harus cemas banget gitu Kak ya. Waspada, berhati-hati dan siap siaga gitu. Tetap fokus dan jangan panik kalau masih waspada gitu ya Kak. Baik. Nah, kalau kita melihat masyarakat mungkin sampai saat ini masih ada yang cukup tidak begitu memahami apa yang disampaikan, bahkan untuk peringatan dini saja masih tertukar-tukar gitu. Nah, tantangan yang dihadapi oleh BMKG sendiri, tantangan terbesarnya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat seperti apa Kak? Untuk tantangannya itu yang tadi masyarakat itu masih kurang mengerti dengan pesan yang disampaikan oleh BMKG. Kemudian selain itu terdapat kendala internal sendiri, yaitu jaringan internet biasanya itu mempengaruhi juga. Kalau jaringan internet mempengaruhi ketika kita ingin membuat perkiraan cuaca. Kemudian perbedaan bahasa juga ya. Untuk disampaikan kepada masyarakat itu agak susah. Kemudian koordinasi antar instansi sejauh ini masih belum maksimal ya. Untuk upayanya sendiri kita dari BMKG itu membangun kerjasama dengan BPPD dan pemerintah daerah
untuk menyampaikan informasi-informasi yang telah dikeluarkan oleh BMKG, kemudian melakukan sosialisasi agar masyarakat sendiri mengerti apa yang disampaikan oleh BMKG, kemudian menyebarkan informasi itu ke seluruh lapisan masyarakat yang tergabung di dalam grup WhatsApp tadi dan media sosial. Oke, ada jaminan keakuratan data dan informasi itu tadi ya Kak, yang disampaikan oleh BMKG ketika dalam situasi darurat. Artinya bahwa BMKG menjamin itu akurat berdasarkan prediksinya begitu ya. Jadi masyarakat sekali lagi harus memantau peringatan itu ketika ada peringatan waspada, siaga dan awas, harus betul-betul keadaan mentalnya juga dalam keadaan waspada, siaga dan awas. Itu artinya beda-beda gitu Kak ya. Jangan yang tiba-tiba waspada udah pengen lari aja gitu ya, evakuasi diri begitu. Nah, tadi juga disampaikan bahwa ada kendalanya dari perbedaan bahasa. Kak Santi sepertinya bukan asli Sulawesi Barat. Iya, Oke. Jadi agak mungkin kalau Kak Santi juga ikut sosialisasi agak ada sedikit kesulitannya karena masyarakat kita di sini majemuk gitu Kak ya. Masuk di desa satu lain bahasanya, masuk di satu lagi desa yang seberangnya lain lagi gitu bahasanya. Beda-beda. Jadi sepertinya pemerintah perangkat desa terkait ini harusnya lebih aktif juga melakukan sosialisasi karena perangkat desa atau pemerintah setempat gitu ya, perangkat desa setempat itu mungkin akan lebih cakap untuk menyampaikan informasi itu kepada masyarakat. Jadi informasinya diambil dari BMKG, kemudian diteruskan oleh perangkat desa setempat. Nanti perbedaan bahasanya tentu tidak akan begitu jauh begitu ya. Ketimbang Mbak Santi yang harus ngomong nih. Apalagi belum bisa bahasa Mamu juga. Sedikit ya. Oke. Masih butuh 15 tahun, 10 tahun lagi baru pasti ya. Oke. Baik Kak Santi, kita menunggu ada kesempatan dengan BMKG ya untuk berikutnya ya. Kak Santi bagaimana, apakah bersedia akan diundang lagi oleh RRI? Boleh ya. Boleh. Oke, karena kita juga butuh langkah konkretnya dari BPBD sendiri ya. Mengingat Sulawesi Barat ini memang bisa dibilang ring fire-nya Indonesia karena cuman Gunung Merapi aja nggak ada di sini Kak. Iya. Air panas ada tapi. Di mana itu? Ada. Oh, Kak Santi belum tahu ya? Belum. Ada. Apakah air panas ini juga terindikasi ada vulkanik gitu ya di dalamnya? Kalau itu. Nanti. Oh, bukan bagian BMKG itu. Itu bagian. Untuk vulkanik bukan. Iya, itu dari instansi dan lembaga lain ya. Oke, nanti BMKG juga memantau untuk prediksi yang perubahan yang ditimbulkan atau prediksi atau pengaruh yang ditimbulkan gitu ya. Oke, baik. Kak Santi sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Dan kita mungkin juga menunggu teman-teman dari Majene ya untuk bergabung bersama dengan Kak Santi di lain kesempatan ya. Terima kasih Kak Santi, sehat selalu. Semoga cuaca ke depan ini tidak berubah-ubah lagi, biar kita juga nggak berubah-ubah. Gitu. Tapi meskipun berubah-ubah udah sewajarnya seperti itu, kita sebagai manusia harusnya bisa beradaptasi ya Kak Santi ya. Baik, dan pendengar terima kasih juga telah menemani kami di Halo Sulawesi Barat kali ini. Saya Hijrah Mawi bersama dengan PMG pertama dari BMKG kelas 2 Tampak Padang, Nur Fitria Santi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan Kak Santi sekali lagi terima kasih. Ya, terima Pendengar kasih terima kasih kembali. telah bergabung. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi